Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Otewers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat ya. Selamat datang kembali di channel Ardi Holiday, channel yang merekomendasikan tempat liburan dan staycation asik, menarik dan seru pastinya. Sebelum kita mulai jalan-jalan virtual, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ardi Holiday, biar kita bisa terus kasih rekomendasi tempat-tempat kece tentunya. Ayo kita mulai jalan-jalan virtual lah. Let's go! Hai Otewers, it's time to holiday. Kali ini Ardi mau ajak Otewers staycation virtual. Eits, kali ini bukan staycation ya. Di virtual jalan-jalan kali ini Ardi mau ajak Otewers buat pergi ke tempat wisata yang bakal bikin happy semua anggota keluarga. Dengan wahana terlengkap untuk segala usia, jadi bikin liburan kakak, adik, ibu, dan ayah jadi makin seru. Dan pastinya semua jadi happy kalau kesini. Tepatnya nggak jauh-jauh dari daerah Puncak. Lebih tepatnya di daerah Cianjur, tapi masih dempet banget nih dengan kawasan Puncak. Yap, tempat yang akan kita kunjungi adalah The Nice Fantastic Park Cianjur. Menurut Ardi, The Nice yang paling lengkap dan seru ya ada di sini. For your information, wahana The Nice sudah buka di beberapa daerah juga ya. Di The Nice Fantasy Park Cianjur ini ada wahana untuk anak seperti playground dan mini zoo, atau ada juga wahana untuk orang dewasanya. Ada flying fox, rainbow slide, giant swing, jembatan gantung yang panjang, dan masih banyak lagi. Jadi ikuti keseruan jalan-jalan virtual Ardi kali ini sampai habis ya. Untuk memudahkan ke lokasi, Otewers bisa ikuti arahan rute dari pihak The Nice-nya nih, dengan melewati 3 patokan. Dan catatan yang perlu diperhatikan, untuk bus, hindari menggunakan rute Google Maps, karena dikhawatirkan diarahkan melalui jalan kecil sesuai gambar di rute ini ya. Atau jika Otewers ingin menggunakan peta digital atau Google Maps, Otewers bisa masukkan keyword titik tujuan bertahap. Dengan tujuan pertama masukin keyword Hotel Le Eminence. Setelah sampai di depan hotelnya, Otewers bisa ganti keywordnya dengan The Nice Fantastic Park. Nah, masuknya dari jalan yang ada gapura bertuliskan selamat datang di Yon Armet 5 Pancagiri. Dari sini lurus terus sampai ketemu patokan pertama, Hotel Le Eminence. Setelah sampai di depan Hotel Le Eminence, kita masih lurus terus, lalu bertemu dengan pertigaan yang ada Indomaret dan pelang Taman Bunga Nusantara. Lalu kita belok kanan, ikuti jalan. Untuk karakteristik jalannya yaitu satu lajur 2 arah. Cukup untuk dilalui 2 mobil nih. Dan tenang aja, di sini nggak ada tanjakan-tanjakan curam. Jadi aman ya. Namun ada beberapa spot jalan yang rusak dan tidak mulus. Jadi Otewers harus berhati-hati dan perhatikan juga laju kecepatan kendaraan Otewers ya. Selanjutnya setelah bertemu dengan pelang The Nice Fantastic Park di sebelah kanan jalan, lalu kita belok kanan lalu masuk. Dari sini sekitar 200 meter menuju parkirannya. Oh iya, untuk bus dilarang untuk membunyikan klakson atau telolet karena dapat mengganggu satwa yang ada di dalam. Dan kita sudah sampai. Untuk tarif parkirnya flat seharian, dengan tarif parkir untuk motor seharga Rp5.000, untuk mobil atau travel seharga Rp10.000, dan bus seharga Rp25.000. Dengan lahan parkir outdoor dan tidak beratap,
Tapi untuk lahan parkirnya cukup luas ya. Dari pintu masuk, untuk parkiran kendaraan motor ada di sebelah kanan ini ya. Oke. Dan untuk mobil atau bus, ada di area ini. Bisa Otewers lihat ya, untuk parkiran motor dan mobilnya sangat luas. Jadi gak perlu khawatir buat gak kebagian parkir nih. The Nice Fantastic Park buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi di weekday. Dan untuk weekend buka lebih awal nih, di jam 8 pagi. Dan tutupnya di jam 17.45 sore. Oke. Dan ini dia area pintu masuknya. Di area ini ada loket pembelian tiket dan Nice to Store. Seperti yang sudah kita kenal, Nice to Store sebagai tempat untuk beli perlengkapan yang unik-unik dan lucu-lucu. Biasanya nih pas banget buat yang lagi cari kado. BTW, Nice Fantastic Park masih satu grup dengan Nice-nya loh. Dan ini dia area pembelian tiketnya. Untuk tarif pembelian tiketnya, di sini ada tiket reguler dan tiket terusan. Di sini Ardi bakal jelasin sedikit ya. Kalau beli tiket reguler, Otewers hanya bayar tiket masuk sebesar 30.000 untuk weekday dan 35.000 untuk weekend. Dan sudah include tiket masuk dan area mini zoo. Tapi kalau mau naik wahana, bayar lagi ya secara terpisah. Kalau tiket terusan cukup bayar 100.000, sudah include tiket masuk dan tiket semua wahana yang ada di dalam. Kalau kita bandingkan, jika kita naik semua wahana tapi tanpa tiket terusan, kita harus bayar dengan total 260.000. Kalau kita pakai tiket terusan, total yang harus kita bayar hanya 100.000. Lumayan banget kan nih hematnya, 160.000 sendiri. Atau ada harga spesial di hari Jumat, di luar tiket terusan, untuk tiket masuk dan tarif semua wahana didiskon menjadi 50%. Untuk metode pembayaran yang bisa digunakan saat pembelian tiket, Otewers bisa menggunakan cash atau tunai, atau cashless menggunakan kartu debit atau kris. Selanjutnya, setelah kita selesai transaksi pembelian tiket, kita akan dikasih gelang yang bertuliskan wahana-wahana apa saja yang dapat kita kunjungi. Sesuai dengan paket pembelian tiket yang telah Ardi jelasin sebelumnya ya. Setelah kita memasuki atau main wahana-wahana tersebut, gelang kita nanti akan dicoret. Oke. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah area mini zoo. Dari pintu masuk tadi, kita belok kanan ya. Oh iya, area Nice Fantastic Park ini sangat luas. Jadi kalau Otewers capek jalan kaki atau mager-mager club, Otewers bisa sewa sepeda listrik yang ada di depan pintu masuk tadi ya. Untuk area mini zoo-nya, ada yang semi indoor dan outdoor. Kita sudah masuk di area yang indoor. Kita lihat ada hewan apa saja ya di dalam. Di area mini zoo juga terdapat papan informasi mengenai hewannya. Bisa jadi wahana edukasi juga nih. Oke. Dan ini dia si imut Marmoset. Meskipun mini, hewan ini termasuk spesies monyet loh. Rambutnya jingkrak-jingkrak di samping kayak gini ya. Sekilas mirip lemur yang ada di Madagaskar. Lucu banget ya rambutnya. Hewan berikutnya ada si unik red hand tamarin. Sesuai dengan namanya, tangan dan kakinya warnanya berbeda nih dengan badannya. Walaupun badannya mini, tamarin ini bisa bergerak dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Tangannya kayak pakai sarung tangan ya. Selanjutnya ada Laserbus baby. Salah satu primata terkecil seukuran tupai, hewan nokturnal, aktif di malam hari untuk mencari makanan seperti serangga dan buah-buahan. Hewan yang lucu dan lincah sering dikenal karena suara panggilannya yang khas, yang terdengar seperti tangisan bayi. Mungkin itu asal-usul nama babynya ya. Selanjutnya ada iguana albino. Jenis iguana yang memiliki kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan melamin dalam tubuhnya, sehingga kulitnya berwarna putih pucat atau kekuningan. Dan ada berbagai macam reptil yang bisa Otewers temui di sini. Dan ada juga berbagai macam unggas. Nah, udah capek kan jalan-jalan, perjalanan panjang menuju ke sini. Tapi lupa bawa minum. Otewers bisa beli minum di kios ini, di samping kandang unggas ya. Ada juga wahana naik kuda di samping kiosnya. Sambil minum,
Bisa duduk-duduk menikmati pemandangan perbukitan yang adem di mata, sembari bisa lihat kandang burung unta nih. Selanjutnya kita ke area outdoor mini zoo-nya. Ada hewan apa saja ya di sana? Untuk hewannya ada ilama, keledai, sampai rusa tutul juga ada di area ini. Di area ini juga ada aktivitas untuk ngasih makan hewannya juga. Untuk feeding animals-nya bisa di beberapa kandang hewan yang bertanda khusus seperti di kandang rusa tutul ini. Untuk harga per pack makanan hewannya seharga Rp10.000. Tapi kalau OT-ers pakai tiket terusan, udah termasuk dengan makanan untuk feeding animals-nya ya. Oke. Di sampingnya ada kandang kerbau yang bertanduk. Wah, kerbaunya besar banget nih. Mirip banteng banget ya tanduknya. Perlu ada pengawasan orang tua jika anak-anak sedang bermain di area ini. Setelah ini ada kandang hewan apa lagi ya? Cluenya adalah hewan asal Timur Tengah. Ayo tebak hewan apa? Yap, selanjutnya kita akan berkunjung ke kandang unta. Di sini ada sekitar 2 unta. Kapan lagi nih OT-ers bisa lihat unta sedekat ini? Pasti anak-anak suka banget nih. Apakah cuma sampai di situ aja kandang hewannya? Tentu tidak. Masih ada beberapa area kandang hewan di area bawah sana. Udah kayak main ke area semi kebun binatang ya. Banyak banget hewannya. Dan perlu diperhatikan, jika OT-ers ke area ini dilarang menggunakan sepeda listrik dikarenakan jalannya menurun dan agak curam. Jadi hati-hati ya. Di area ini ada beberapa hewan lagi ya. Ada kucing hutan, sigung albino, tanuki, rakun, dan burung emu. Selanjutnya ada hewan wallaby dan Patagonia juga di sini. Wallaby merupakan mamalia endemik khas dari Papua. Wallaby mirip kanguru tapi bukan kanguru ya, dengan ukuran yang lebih kecil dari kanguru. Tapi sama-sama dapat melompat dengan cepat dan memiliki kantung di perutnya ya. Nah, di samping kandang wallaby ada tempat beristirahat untuk duduk-duduk merelaksasikan kaki sejenak. Setelah capek muter-muter di area mini zoo tadi ya. Di sini juga terdapat soket colokan listrik. Jadi OT-ers bisa charger gadget jika kehabisan baterai. Jadi bisa foto-foto lagi nih. Di depannya terdapat kandang kuda Sumbawa yang cukup besar. Konsepnya kayak peternakan gitu ya. Ada kuda kecil juga nih. Di belakang kandang kuda ada kandang hewan lagi. Ada hewan apa ya kira-kira? Wah, ternyata ada kandang kerbau bule dan sapi perah. Kerbaunya seperti namanya, bule, jadi agak putih ya. Mungkin kerbaunya blasteran kali ya. Selanjutnya, di samping kandang kerbau ada kandang sapi perah dengan corak sapi yang sangat khas. Kayak gambar sapi di kemasan susu UHT ya. Selanjutnya kita melipir ke bawah yuk. Di bawah ada kandang kambing kacang. Tapi bukan sembarang kambing biasa nih. Karena kambing di sini memiliki motif dan warna yang unik. Motifnya kayak sapi perah yang tadi ya. Setelah kita udah puas jalan-jalan di area mini zoo-nya tadi, sekarang Ardi mau ajak OT-ers main di area family playground yang sangat lengkap dan seru pastinya, yang bikin anak-anak makin happy. Jika OT-ers sudah beli tiket terusan, area family playground ini sudah include dalam tiket ya, jadi tidak perlu bayar lagi. Tapi kalau OT-ers belinya tiket reguler, sebelum masuk OT-ers bisa beli tiket terlebih dahulu. Loketnya ada di dekat area food court yang kasirnya menyatu dengan kasir untuk pembelian makanan. Untuk harga tiket per orangnya Rp40.000 di weekday dan Rp45.000 di weekend. Jika OT-ers berkunjung di hari Jumat, ada diskon 50% untuk harga tiketnya ya. Di area family playground ini ada berbagai macam wahana yang lengkap banget untuk di segala usia.
Nah, ini ada rainbow side versi untuk anak-anaknya nih, yang tidak terlalu curam dan tinggi. Pokoknya enaknya main di area Family Playground The Nice, bisa naik wahana berkali-kali. Jadi nggak ada biaya-biaya tambahan lagi, jadi cukup bayar sekali tiket masuk playgroundnya aja. Asalkan kalau lagi ramai gantian dengan pengunjung yang lain ya. Selanjutnya ada wahana goes-goes sepeda. Kali ini kita agak olahraga sedikit ya. Wahana yang ini buat si kakak atau orang tuanya dulu nih. Dengan ketentuan umur minimal 12 tahun dan berat maksimal di 80 kg ya. Wahana kali ini dengan sensasi goes sepeda melayang dengan relnya yang ada di atas. Bikin sedikit memacu adrenalin buat yang takut ketinggian. Untuk goesnya bisa goes santai aja, karena di sini pemandangannya bagus banget. Jadi bisa sembari menikmati pemandangan perbukitan yang indah dari atas dengan angin sepoi-sepoi. Tapi goesnya jangan lama-lama banget ya, karena bisa bikin macet orang yang ada di belakang. Oke. Selanjutnya ada wahana apa lagi ya? Kita keliling lagi yuk. Eits, ada permainan apa nih? Kayaknya balap-balapan. Kita coba yuk. Siapa yang menang ya? 1, 2, 3, mulai! Wah, seru kan? Pokoknya di sini bisa happy di segala usia. Dapat banget kan suasana liburannya? Selanjutnya ada wahana kesukaan si adik nih. Wahana naik kereta-keretaan. Kalau di pasar malam cuma bisa naik sekali, terus bayar lagi kalau mau naik. Tapi di sini bisa naik berkali-kali. Di sini juga ada wahana ontang-anting yang kayak di Dufan, tapi versi mininya ya. Wah, pasti anak-anak suka banget nih. Selanjutnya ada wahana yang agak memicu adrenalin. Yap, wahana kora-kora. Wahana ini untuk segala usia, dan jika anak-anak ingin naik perlu pengawasan orang tua. Wahana mengayun dari kecepatan pelan hingga kecepatan cepat. Tips untuk naik wahana ini, kalau mau merasakan sensasi yang lebih menegangkan, duduk di paling belakang ya. Sensasi kayak dilemparnya berasa banget. Seru banget kan? Saking serunya, Ardi aja naik lanjut sampai 2 kali. Tapi kalau lagi ramai gantian ya dengan pengunjung yang lain. Oke. Eits, permainannya nggak sampai di situ aja. Buat si adik atau Batita ada playgroundnya juga. Dan lengkap banget. Si adik pasti ceria banget main di sini. Kalau hujan atau kepanasan ada playground semi indoor juga ya. Ada aktivitas flying fox ala-ala buat anak-anaknya juga loh. Dan di ujung sana ada juga permainan pasirnya. Pokoknya Family Playground di The Nice ini areanya luas, permainannya lengkap. Pasti anak-anak happy dan aktif bermain di sini. Nice. Permainan untuk si adik nggak sampai di situ aja. Ada arena sirkuit untuk anak, ala-ala di Sentul nih. Panjat tebing mini untuk melatih aktivitas fisik anak. Hati-hati ya jika anak sedang bermain di area ini. Tetap perlu ada pengawasan orang tua.
Selanjutnya ada permainan dan aktivitas lainnya yang gak kalah seru tentunya. Masih kuat OTWers untuk lanjut ke wahana berikutnya? Tentu harus kuat, karena kan lagi liburan. Dan masih ada beberapa tempat dan wahana yang akan kita kunjungi. Setelah kita ke Family Playground, kita ke Jembatan Gantung ya. Kelihatannya agak menegangkan karena goyang-goyang. Dan kelihatan panjang banget. Eits, tenang aja, kita lewat jembatan ini pelan-pelan aja ya, sambil menikmati pemandangan yang cakep banget. Tapi jangan loncat-loncatan ya, nanti makin goyang jembatannya. Dan ini dia pemandangan yang bisa kita nikmati sepanjang kita melewati jembatan. Indah bukan? Oh ya, untuk masuk dan melalui jembatan ini, untuk tiket terusan wahana jembatan gantung ini sudah termasuk ya. Jadi tidak perlu beli tiket lagi. Tapi kalau OTWers beli tiket yang reguler, harus beli tiket lagi terlebih dahulu ya, di dekat area jembatan. Untuk tarifnya 40.000 per orang. Selanjutnya Ardi mau ajak OTWers meluncur dari ketinggian. Kira-kira wahana apa ya? Ayo tebak. Yap, Rainbow Slide. Wahana yang lagi viral hampir ada di mana-mana sekarang. Tapi Rainbow Slide yang ini beda dan lebih menegangkan. Karena kita akan meluncur dari atas bukit nan jauh, kayak Teletubbies ya. Rainbow Slide ini memiliki ketinggian sekitar 130 meter persegi. Kita bisa meluncur berdua atau langsung berempat ya. Wah, abis ini giliran kita nih. Deg-degan ya, soalnya memicu adrenalin. OTWers siap? Satu, dua, tiga, meluncur. Seru tapi menegangkan. Nagih banget deh pokoknya. Untuk meluncur di Rainbow Slide ini, jika OTWers pakai tiket terusan, Rainbow Slide ini sudah termasuk ya. Jadi tidak perlu lagi beli tiket. Tetapi jika OTWers pakai tiket reguler, OTWers harus beli tiket lagi seharga 30.000 per orang. Selanjutnya kita akan ke wahana yang gak kalah menantang. Cuman main ayunan kok, tenang aja. Eits, tapi kali ini ayunannya beda. Kita diayun ke arah jurang. Wah, ngeri ya. Tapi tenang aja, aman kok. Nama wahananya Giant Swing. Jadi kita akan merasakan diayun dari ketinggian ke arah jurang perbukitan. Giant Swing di sini memiliki dua ketinggian ayunan. Tergantung pilihan OTWers, lebih berani naik yang paling tinggi atau yang nggak terlalu tinggi. Tapi sih menurut Ardi mendingan naik yang paling tinggi aja, lebih memacu adrenalin. Eits, tenang aja, kali ini kita akan coba keduanya ya. Sebelum naik wahana, harap perhatikan ketentuan aturan yang berlaku ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk wahana Giant Swing ini, batasan usia minimal 12 tahun dengan berat badan maksimal 100 kg. Sudah siap berayun di ayunan dengan ketinggian yang paling tinggi? Yes, ayo kita mulai berayun.
atau berayun dengan ketinggian yang sedang. Kita mulai berayun lagi. Oh ya, Giant Swing ini sudah termasuk tiket terusan. Kalau di luar tiket terusan harus beli tiket lagi di harga 30.000 per orang. Wahana selanjutnya yang gak kalah seru nih. Kita akan meluncur dari ketinggian. Ya, OTW sudah tahu kan wahananya apa? Yap, Flying Fox. Kita akan meluncur di atas lembah perbukitan yang bikin sensasi menegangkan. Sebelum kita naik wahananya, OTW harap perhatikan ketentuannya ya. Untuk minimum berat badan di 20 kg dan maksimum di 100 kg. Sudah siap? Mari kita meluncur! Sembari meluncur kita disajikan pemandangan yang cakep banget dari atas ini. Dengan pemandangan pegunungan, lembah, dan pohon-pohon hijau yang memanjakan mata deh pokoknya. Pas sudah mau sampai ujung, OTW siap-siap ya, jangan sampai kaget. Soalnya ada sistem pengereman di sana, jadi agak sedikit mengejutkan. Pokoknya worth it banget deh main Flying Fox di sini. Selain menguji adrenalin, pemandangannya indah, treknya juga lumayan panjang. Puas banget deh pokoknya. Untuk harga tiket wahana Flying Fox sekali naik di harga Rp30.000. Untuk pembelian tiketnya di kasir food court di samping wahana ini ya. Dan yang sudah beli tiket terusan, wahana ini sudah termasuk, jadi tidak perlu beli tiket lagi. Wahana selanjutnya ada Hanging Steps. Wahana ini nggak jauh kok dari area Flying Fox tadi. Wahana Hanging Step adalah wahana jalan melayang di atas papan kayu di antara lembah perbukitan. Untuk harga tiket wahana ini sekali naik di harga Rp30.000. Dan yang sudah beli tiket terusan, wahana ini sudah termasuk ya, jadi tidak perlu beli tiket lagi. Sayangnya kemarin Ardi nggak nyobain nih wahana ini, karena terpotong jam ibadah sholat asar. For information, di area The Nice Fantasy Park ini setiap memasuki waktu sholat, wahananya tetap sejenak 15 menit untuk petugasnya melaksanakan sholat berjamaah. Atau jika terus mau antri atau menunggu, di sini ada area istirahat juga ya. Bisa duduk-duduk di area tunggunya nih, dengan bangku-bangku kayak ayunan kayak gini. Unik ya. Sembari duduk enaknya sambil ngemil atau minum yang seger-seger ya. Bisa banget nih jajan di kios-kios di sini. Di sini juga tersedia kios-kios yang menjual aneka snack dan minuman-minuman segar. Atau jika OTWers ingin makan makanan berat kayak nasi-nasian beserta lauk pauknya, di sini juga menyediakan tempat makan dengan berbagai pilihan lauk dan berbagai pilihan paket makanan. Berikut Ardi spill daftar menu beserta harganya. Bisa di-pause ya kalau kecepatan. Dan kemarin Ardi pesen paket nasi ayamnya nih. Untuk harganya masih terjangkau ya. Udah dapat nasi ayam, sambal, lalap, sama tempe tahunya juga dapat kok. Enak dan murah, pokoknya worth it deh. Atau OTWers mau ngemil sambil lesehan? Bisa dong, di sini juga disediakan tempatnya. Tempatnya luas, bisa sambil lembengin kaki atau tiduran. Kalau food court yang ini, lokasinya ada di dekat playground anak dan wahana Flying Fox ya. Berikut Ardi spill menu jajanan yang bisa dibeli di area ini. Ada makanan dan minumannya ya. Di area The Nice Fantastic Park juga banyak nih spot-spot kece untuk foto-foto. Jadi OTWers jangan sampai melewatkan kesempatan mengabadikan momen bareng keluarga, teman, sahabat, atau bestie untuk foto-foto di sini. Karena pemandangan alam di sini juara banget cakepnya. Dengan pemandangan pegunungan, lembah, pepohonan hijau, dengan background yang indah banget untuk jadi spot foto. Dan ada aneka miniatur yang gak kalah unik buat jadi background foto. Pokoknya liburan di sini sangat cocok untuk segala usia. Udah paket lengkap banget buat liburan di sini. Udah pemandangannya dapet, wahananya lengkap, dan bisa sambil belajar juga. Jadi sarana edukasi di area mini zoo-nya tadi. Dan playground anaknya juga lengkap banget kan tadi. Pokoknya kesini aja pakai tiket terusan. Kalau OTWers mau nyobain experience semua wahana-wahana di sini. Atau kalau mau beli tiket satuan tapi nggak terlalu rame, tips dari Ardi datangnya di hari Jumat. Karena ada diskon 50% untuk tiket satuannya.
Cukup sekian jalan-jalan rekreasi virtual kita kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat OTWers yang lagi cari tempat liburan. Dan bisa jadi tontonan hiburan, jalan-jalan virtual buat yang belum sempat liburan. Sampai jumpa di liburan virtual berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.